Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu serta saudara dan saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik secara bersama-sama di seluruh dunia merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Bapak, Ibu serta saudara dan saudari yang terkasih, pusat iman kita ialah Yesus Kristus. Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Yesus sungguh manusia sebab ia dikandung oleh Maria yang bertunangan dengan Yosef. Yesus sungguh Allah sebab Maria mengandung Yesus berkat kekuatan Roh Kudus, bukan dari seorang laki-laki. Maria dipuji oleh Elisabet dan Yohanes Pembaptis yang sedang dikandungnya dengan mengatakan, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Injil Yohanes mengatakan bahwa Maria ikut serta dalam penyingkapan kemuliaan Yesus, yakni pada pesta perkawinan di Kana dan penyingkapan kemuliaan Yesus di kayu salib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kitab suci menyebut Maria dalam peristiwa-peristiwa penting hidup Yesus, mulai dari kelahiran, karya publik, mewartakan kerajaan Allah dengan kata dan tanda, wafat dan kebangkitan Yesus, dan awal kehidupan gereja, yakni jemaat perdana. Dalam sejarahnya, gereja telah beberapa kali mengajarkan kebenaran iman tentang Maria, mulai dari sebuah dogma yang merupakan ajaran resmi yang harus diimani. Ajaran dogma ialah penafsiran lebih lanjut akan pewahyuan Kristus dan sebagai jawaban penjaga gereja atas tindakan Allah dalam diri Maria. Salah satu dogma tentang Maria ialah Maria dikandung tanpa noda dosa. Dalam dogma Maria dikandung tanpa noda, isinya berbunyi demikian: Maria sejak mula adanya dikandung tanpa noda dosa. Ia sudah dipilih dan diberkati karena hubungannya yang amat erat dengan Yesus Kristus. Maria tidak terkena dosa asal dan dosa pribadi. Dogma ini ditetapkan gereja di bawah otoritas Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854 dalam Ineffabilis Deus, Tuhan yang tak terhingga. Bunyinya, kami menyatakan, mengumumkan dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati seketika pada saat
Pertama, ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan Tuhan yang maha besar oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal, adalah doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan dan karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Pernyataan dogma ini jelas merupakan bahwa kesucian Bunda Maria bukanlah hasil perjuangan atau karena pahala Bunda Maria sendiri, tapi juga merupakan hasil penebusan Yesus Kristus. Bunda Maria adalah bagian dari umat manusia, keturunan Adam, dan karena itu membutuhkan rahmat penebusan Yesus Kristus. Ia adalah buah sulung dari kebangkitan Kristus. Bunda Maria tidak lebih tinggi daripada Yesus, dan Bunda Maria membutuhkan rahmat penebusan. Cara penebusan Bunda Maria yang demikian itu disebut cara penebusan pencegahan. Artinya, sebelum Bunda Maria terkena sengat dosa asal, Bunda Maria telah dilindungi secara istimewa. Sedangkan penebusan kita disebut penebusan pemugaran. Artinya, sudah kita tersengat dosa asal, kita dipugar, diperbaiki, dan ditebus. Keistimewaan Bunda Maria dimaksud untuk menjadikan Bunda Maria sebagai sarana yang pantas dalam peranannya sebagai ibu dalam inkarnasi. Meskipun bebas dari setiap noda dosa, Bunda Maria tetap tidak kehilangan kebebasannya sebagai manusia. Bunda Maria terus berjuang untuk tetap bertahan dalam kesetiaan pada kehendak Allah. Bunda Maria adalah figur iman yang unggul dalam gereja. Ia menjadi teladan hidup umat beriman dan ia selalu membuka diri terhadap tawaran kasih Allah serta terarah kepada karya keselamatan Allah. Allah memilih Maria, seorang manusia biasa, untuk terlibat secara aktif dalam karya keselamatan Tuhan. Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa merupakan lambang kepenuhan kekudusan yang diterimanya dari Allah tanpa cacat. Kepenuhan kekudusan tidak membuat Bunda Maria setara dengan Allah. Dia hanyalah manusia biasa seperti layaknya semua keturunan Adam. Ketidakbernodaan membuat Bunda Maria mengalami kepenuhan rahmat yang tidak pernah dinikmati oleh Adam dan Hawa ketika mereka berada di Taman Eden. Bunda Maria adalah Hawa baru sebagaimana keadaan pertama manusia, yakni citra dengan Allah dan dalam kepenuhan rahmat. Dia mengalami kepenuhan sempurna sebagai manusia. Dalam kerapuhannya sebagai manusia, Allah memberikan kepadanya rahmat yang dibutuhkan Bunda Maria untuk karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Gelar Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa sebagai bukti kerahiman Allah yang melebihi besarnya dosa manusia. Sebagai manusia, Bunda Maria memiliki kecenderungan manusiawi seperti manusia lainnya. Akan tetapi, kecenderungan tersebut tidak berbuah dosa karena dia selalu terarah kepada Allah dan mengikuti kehendaknya. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih, Bunda Maria secara keseluruhan merupakan teladan bagi setiap model hidup manusia yang menjadi model beriman, baik bagi imam, kaum religius maupun awam, bagi lembaga hidup aktif maupun hidup kontemplatif, baik yang senang maupun sedih, serta dalam bekerja dan dalam berdoa. Inilah sebabnya devosi Bunda Maria terus-menerus ada sepanjang masa, karena figur Maria dapat menjadi teladan dalam setiap keadaan. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga semangat Bunda Maria sebagai model dan teladan umat beriman menjadi semangat yang hidup dalam diri kita, yang kita wujudkan melalui setiap bentuk perbuatan baik, tolong-menolong, semangat pelayanan satu sama lain, ketaatan Bunda Maria kepada Tuhan yang kita imani, terus kita perjuangkan dalam setiap bentuk hidup kita, baik susah dan senang, baik dalam berbagai persoalan dan tantangan hidup setiap hari. Marilah kita menyerahkan diri dan berpengharapan dalam karya keselamatan Tuhan agar kita senantiasa hidup dalam kasih Tuhan. Amin.